Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan memberitahu bagaimana cara menganalisis menggunakan M+ dan juga Jamovi. Sebelum kita menganalisis, teman-teman harus mempersiapkan folder tersendiri khusus untuk data yang sudah disediakan. Di sini kita akan menyediakan data Excel terlebih dahulu, yaitu data Excel bagian seluruh skala item dari 1 sampai selesai. Dan di sini semua datanya sudah di-scoring dan juga sudah dihapus ya yang di atasnya ya teman-teman. Jadi semua tersedia angka. Setelah itu kita klik kanan di situ di satu lalu insert. Nah, di sini di tabel atas kali kosong ini kita akan isi sesuai dengan dimensinya masing-masing dan diurutkan. Jadi bagi kami yang IPAS itu terdiri dari amarah, lawamah, dan mutmainah. Jadi di coding sesuai dengan dimensi teman-teman semuanya ya. Di sini AMR-nya ada 17. Kita tarik aja, nanti setelah kita ketik lalu kita tarik cari tanda panah. Selanjutnya lakukan dengan dimensi yang berbeda. Itu ada LWH, klik tanda panah lalu kita tarik ke samping agar mempermudah, tidak perlu mengetik manual ya teman-teman. Oke, karena IPAS hanya terdiri dari 3 dimensi, maka hanya 3 kali membuat atasnya ini. Jika teman-teman lebih atau kurang dari 3, itu disesuaikan lagi ya teman-teman. Maka ini kita sudah selesai. Kita namain sesuai dengan dimensi dan urutannya masing-masing. Setelah selesai ini, maka filenya kita akan simpan di folder yang sama. Di save as itu sesuai dengan folder semuanya, folder yang ada, maksudnya yang sudah disediakan untuk kita analisis. Kita namanya di save as 2 IPAS 2, maksudnya IPAS 2, lalu tetap dalam tipe yang folder. Selanjutnya kita hapus tabel atas tadi, lalu kita save as kembali. Namun save as-nya tidak kita tipe Excel ya, kita ganti tipenya menjadi text delimited atau TXT. Bisa dicari sendiri di bawah ya. Oke, kita save as. Jadi semua filenya sudah siap, maka kita akan membuka M+. Baik teman-teman, kita sudah masuk di M+. Kata yang pertama itu ada title, ada uji confirmatory factor analysis IPAS. IPAS itu di nama alat ukur kami. Jadi teman-teman semuanya harus disesuaikan dengan alat ukur teman-teman semuanya ya. Tidak harus sama. Dan juga jika kalian mengetiknya salah, maka bagian title data itu tidak akan berwarna biru. Selanjutnya itu ada data tadi sesuai dengan yang kita save, ipas3.txt harus berbentuk txt ya teman-teman. Selanjutnya variabelnya itu berisi dimensi alat ukur. Karena IPAS ada 3 tadi, ada AMR, ada LWH, dan juga ada MTH. Jadi semuanya disesuaikan dengan alat ukur teman-teman ya. Selanjutnya itu ada model AMR by AMR 1 sampai AMR 17, LWH by LWH 1 sampai LWH 7, MTH by MTH 1 sampai MTH 14. Baik teman-teman, di akhir pada beberapa kalimat yang hitam itu harus diakhiri dengan titik koma. Jangan lupa harus diakhiri dengan titik koma, karena jika tidak maka codingannya salah. Selanjutnya di enter 2 kali, ada tulisan IPAS by AMR, LWH, dan MTH. Jadi itu disesuaikan kembali dengan alat ukur teman-teman ya. Di bawah kita klik output, kita ketik output .2 sumstat stdx titik koma. Maka ini sudah selesai codingannya teman-teman. Kita save as menjadi CFA IPAS, karena kita menganalisis IPASnya terlebih dahulu. Kita run.
Jika codingannya benar, maka ini akan muncul. Kalau teman-teman salah, ini tidak akan muncul ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di bawah sini ada banyak sekali coding-codingannya. Namun kita akan nanti melihat hanya pada per dimensi. Ini kita bisa melihat diagram, viewnya kita harus stdx estimate ya. Ini bisa dikecil. Jika ingin menggerakkan ke bawah, kita harus mengklik bagian angka terakhir, karena jika kita mengklik panah, nanti panahnya akan berubah teman-teman. Jadi harus panahan yang ini, angka yang terakhir ya yang diklik teman-teman. Oke, soalnya kita X kecil, kita akan analisis per dimensinya. Yang pertama itu ada AMR yang mewakili amarah. Filenya tetap sama, variabelnya juga tetap sama, namun di bawahnya kita tulis itu use var AMR1 sampai dengan AMR17. Use var R AMR1 sampai AMR17, begitu teman-teman. Di bawahnya kita AMR1 kita kasih bintang atau encore, selanjutnya kita spasi. AMR2 sampai AMR17 kita encore juga. Yang bagian bawah sekali itu kita hapus. Di atas output kita klik plot titik 2, type sama dengan plot 3 titik koma. Jangan lupa titik komanya ya teman-teman, karena itu bisa bikin salah codingan. Selanjutnya sumstat kita hapus. Setelah stdx kita tambah mode indicize, buka kurung, all, tutup kurung, kita tambah titik koma. Jangan lupa di bawah model itu, bawah sekali kita tulis AMR at 1 sesuai dengan dimensinya tadi ya, namanya AMR, mulai dari 1. Kita save as menjadi CFA AMR saja, karena kita akan menganalisis bagian AMR saja. Lanjut kita run. Balik lagi teman-teman, jika codingannya salah maka tidak akan muncul seperti ini ya. Jadi kita harus melihat codingannya. Selanjutnya itu kita lihat RMSA-nya harus yang estimate harus di bawah 0,06, 90%-nya harus di bawah 0,05, probability-nya harus di atas 0,05. CFA dan TL-nya harus di atas 0,93. Maka kita lihat, maka untuk amarah ini belum fit, maka kita akan modifikasi menggunakan with statement. Scroll sampai ke bawah teman-teman, kita akan melihat with statement. Maka semua with statement ini akan kita copy semuanya sampai bawah sekali, kita copy ya semuanya. Lalu kita X kecil, jangan X besar. Di bawah AMR at 1 kita copy semuanya yang sudah kita lihat tadi. Selanjutnya kita hapus angka-angkanya, kita blok dari samping situ sampai ujung, kita blok, lalu kita ketik titik koma. Sampai bawah kita lakukan hal yang serupa ya teman-teman, kita blok lalu kita ketik titik koma sampai with statementnya habis ya. Lakukan hal yang sama berulang kali.
sudah hampir selesai teman-teman. Kita harus lakukan sampai habis. Kita tambahin koma semuanya. Oke. Ini sudah selesai, maka kita akan save as lagi menjadi CFA AMR mode alias modification. Kita save, lalu kita run. Nanti kita lihat lagi di RMSA dan CFI atau TLI-nya apakah sudah fit atau belum, dan bisa kita lihat semuanya sudah fit ya teman-teman. Ini di bawah 0,06, di bawah 0,05, dan di atas 0,05. Bagian CFI dan TLI-nya juga sudah di atas 0,93, maka bagian ini sudah fit, jadi tidak perlu kita modifikasi lagi. Kita lihat diagram. Selanjutnya view, jangan lupa stdix estimate kita kecilkan biar teman-teman bisa melihat semuanya. Untuk menariknya jangan klik di panah ya, tapi di angka yang paling ujung sebelah kanan itu kita klik, maka bisa kita geser. Lalu kita tutup ya, kita close besar. Baik teman-teman, ini jika kalian ingin menghapus salah satu item di salah satu dimensi ya. Jadi misalnya ini di Amara nih, ada item yang jika kita lihat di bagian estimate dia itu di bawah 0,03, dan bagian EST atau SE nya dia kecil karena SE itu 1,96 ya standarnya. Nah ini kan kecil, paling kecil. Nah mungkin teman-teman ingin menghapus tuh item tersebut, maka kita codingannya kita ubah di useVar dan di model ya. Di useVar kita bisa ubah seperti yang teman-teman lihat, AMR 1 sampai 11, 12 yang tidak dianggap, misalnya tidak disebutkan lagi, dan juga di bagian model kita hilangkan Amara 12-nya dengan codingan seperti itu, bisa kalian lihat ya. Dan ini kita save as menjadi CFA AMR deleted. Terus kita run. Ini masih, maka bisa dilihat bahwa item 12-nya sudah hilang ya, sudah dihapus. Jadi tidak teranalisis kembali. Dan kita melakukan hal yang sama. Kita lihat with statement-nya, kita copy dan juga kita masukin di codingan tadi di bawah AMR add 1. Dan semuanya jangan lupa dihapus dan ditambah titik koma di akhir. Lakukan seperti yang sebelumnya tadi ya teman-teman sampai habis. Ini sudah selesai, maka kita save as kembali menjadi deleted mode, maksudnya yang dihapus dan dimodifikasi. Lalu kita run, bisa kita lihat terjadi perubahan ya di CFA TLL dan maupun RMSA-nya. Jadi kita bisa lihat CFA-nya meningkat jadi di atas 0,93, dan item 12 tadi sudah hilang ya. Ingat estimate itu harus di atas 0,3 dan EST atau SE itu di atas 1,96. Dan ini bagian view diagram, jangan lupa STDYX estimate.
bagian view-nya ya, diubah dulu teman-teman. Maka ini sudah selesai. Selanjutnya kita menganalisis lawama. Kita ubah AMR menjadi LWH semuanya. Bagian yang faktor analysis menjadi LWH, di bagian UseVar juga diubah jadi LWH, modelnya juga diubah menjadi LWH. Disesuaikan dengan total item dan dimensi teman-teman ya. Karena lawama cuma sampai 7, maka codingannya juga sampai 7. Bagian add-nya tadi juga diubah. Kita save as menjadi CFA LWH saja. Seperti biasa, langsung diklik run, maka kita lihat RMSA dan CFI atau TLI-nya. Bisa kita lihat di sini belum fit ya teman-teman, maka kita akan modifikasi seperti sebelumnya menggunakan with statement. Kita scroll sampai bawah, maka kita akan menemukan with statement. Pada lawamah ini hanya sedikit with statementnya, maka kita akan langsung copy dan kita pindahkan di codingan selanjutnya. Enter ke bawah, lalu copy, dan juga blok angka-angkanya dihapus, diganti menjadi titik koma. Lakukan sampai ini selesai with statementnya ya. Karena ini cuma 3, jadi butuh waktu yang sebentar. Langsung kita file, kita save as lagi menjadi CFA LWH mode. Save lagi, lalu klik run, dan kita lihat RMSA dan CFI atau TLI-nya. Dan bisa kita lihat teman-teman, semuanya sudah fit. Bagian dari RMSA, CFI atau TLI-nya, semuanya sudah fit, sudah sesuai kriteria. Langsung saja kita lihat ada estimate, ada ST atau SE, dan itu juga bisa dilihat sendiri. Lalu kita ke diagram. Jangan lupa diagramnya kita pakai view STDIX estimate ya teman-teman. Dan ini bisa diperkecil dan kita bisa lihat korelasi antara item. Oke, kita akan lanjut ke mutmainah. Codingannya juga sama seperti sebelumnya, tinggal kita ubah aja dan disesuaikan dengan jumlah item pada dimensi tersebut. Kita ubah dari title-nya, UseVar-nya diubah jadi codingan MTH, bagian dari modelnya juga diubah dan disesuaikan dengan jumlah item pada dimensi tersebut. Codingannya harus sesuai dengan dimensi teman-teman ya, tidak perlu mengikuti codingan ini namanya, harus sesuaikan. Bagian width-nya juga kita hapus, bagian add-nya kita ubah, kita sesuaikan dengan codingan sebelumnya. Oke, setelah ini kita file, kita save menjadi MTH, CFA MTH, lalu kita run. Kita lihat RMSA-nya dan CFA dan TLI-nya, maka di situ bisa dilihat belum fit modelnya. Kan kita modifikasi seperti sebelumnya menggunakan with statement. Kita scroll sampai bawah, kita copy lagi with statement yang ada dari atas sampai bawah, dan kita akan masukkan ke dalam codingan selanjutnya. Di bawah add 1, copy, lalu kita lakukan seperti sebelumnya, di blok dan diganti menjadi titik koma. Lakukan seperti sebelumnya pada semua with statement ya teman-teman. Jika selesai, kita save as lagi, ditambah menjadi mod, karena ini kita modification. Lalu kita run, kita cek kembali RMSA dan CFI atau TLI-nya, maka bisa kita lihat semuanya sudah fit ya.
Selanjutnya itu kita ke diagram, bisa kita lihat nanti diagramnya dengan view STDX estimate ya teman-teman. Ini kita pastiin sekali lagi bahwa sudah sesuai dengan STDX estimate. Dan kita bisa lihat bahwa di sini ada korelasi antara beberapa item. Selanjutnya teman-teman kita akan membuka Geomovie untuk menganalisis reliabilitas dan item diskriminasinya. Kita klik titik 3 lalu klik open. Jadi kan kita tadi sudah menyediakan data yang sudah ada nama, dimensi dan urutannya. Jadi tinggal kita buka lalu kita klik open pada file yang sudah disediakan tadi. Jadi tidak perlu menginput manual di Geomovie. Setelah itu klik AMR1 klik 2 kali, kita akan ngeblok seluruh nama dimensi sampai akhir. Setelah diblok, kita akan mengubah datanya menjadi data continuous. Setelah data itu semuanya berubah, lalu kita klik panah, klik faktor, reliability analyze. Lalu kita klik AMR1 sampai ke AMR 17, kita blok ya. Jadi reliabilitasnya juga per dimensi di analisisnya. Bisa kita lihat, lalu kita klik panah, klik F item drop, mean, standard deviation, lalu item retestnya. Maka bisa kita lihat reliabilitasnya juga tinggi ya, 0,8. Selanjutnya bisa kita lihat di item tesnya. Menurut Crocker dan Algina, jika 0,4 ke atas itu memuaskan, di antara 0,3 sampai 0,39 itu tidak perlu direvisi, 0,2 sampai 29 itu perlu direvisi, di bawah 0,2 itu dihapus atau dieliminasi. Maka sudah kita mendapatkan item test correlation dan juga reliabilitasnya tadi. Ini untuk dimensi Amara. Kan kita akan melanjutkan kepada dimensi yang lainnya. Setelah itu bisa kita copy langsung ke Word. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman, karena dengan Geomovie ini gampang sekali, kita bisa langsung copy ke Word bagian reliabilitasnya tadi. Dan item test correlationnya juga bisa langsung kita copy. Selanjutnya kita blok lagi Amara 1 dan sampai Amara 17 untuk dikembalikan ke sebelumnya. Kita akan menganalisis yang bagian lawama. Sama seperti sebelumnya, kita klik 1 dulu lalu blok sampai ke 7. Dan kita pindahkan ke situ, akan muncul reliability analysis-nya dan juga item test correlation-nya. Dan bisa kita copy langsung ke Word. Setelah itu lawamanya kita blok dan kita kembalikan kembali ke sebelumnya agar kita bisa menganalisis bagian mutmainah. Selanjutnya kita memblok bagian mutmainah dan pindahkan ke samping, maka akan muncul juga reliabilitas dimensi mutmainah. Bisa kita copy langsung ke bagian Word dan akan selesai. Maka saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam saya berucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.